PDI Perjuangan mencurigai adanya kekuatan besar di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghentikan tahapan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut kekuatan besar itu mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan gerakan inkonstitusional menunda pemilu. Padahal menurut Hasto, aturan terkait sengketa pemilu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa partai politik dan peserta pemilu hanya boleh dilakukan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Usaha Negara atau PT-UN. Oleh karena itu, ia menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya dan melakukan pelanggaran terbuka terhadap amanat konstitusi. Artinya mereka paling tidak mampu menggunakan celah hukum yang seharusnya tidak boleh dipakai. Mengingat kesadaran di dalam berpolitik, termasuk partai politik, termasuk partai prima, harusnya betul-betul di dalam berpolitik itu memahami hukum yang didasarkan pada konstitusi kita, yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun. Adapun polemik penundaan pemilu ini bermula saat Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima melayangkan gugatan perdata ke KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan karena Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU yang tidak teliti dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik. Dalam verifikasi itu, KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Padahal setelah dipelajari oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS oleh KPU ternyata memenuhi syarat dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Singkat cerita, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhirnya memenangkan gugatan perdata Partai Prima dan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan. Mendapat putusan tersebut, KPU lantas tak tinggal diam. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam hukum KPU berupa aturan KPU tahapan pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu